Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Nurlita dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 3A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kegunaan dan fungsi penerapan kaidah tafsir dalam penafsiran. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian kaidah tafsir stilistika yang diampu oleh Ibu Ari Hikmawati. Nah, di sini kaidah pertama yang akan saya bahas yaitu kaidah tanya jawab dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 189 dan 215. Sedangkan yang kedua yaitu kaidah takdim dan takhir dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 7 dan 178. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu yang pertama, kaidah soal dan jawab dalam Al-Quran. Pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan Sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ditinjau dari kitab Al-Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hilal. Mengapa ia mula-mula kelihatan kecil, kemudian semakin besar ukurannya sehingga cahayanya menjadi sempurna? Tapi beliau mengalihkan jawabannya dengan menjelaskan kepada mereka hikmah dari hilal yang lebih patut untuk ditanyakan. Sebab sudah dimaklumi bahwa semua perbuatan Allah Azza wa Jalla tidak lebih dari hikmah yang luar biasa dan maslahat bagi hamba-hambanya. Maka tidak perlu kalian tanyakan tentang ukuran besar kecilnya bulan, tapi pertanyakanlah perkara yang sebenarnya bukan kebajikan, namun kalian menganggapnya kebajikan. Analisis kaidah, yaitu as-su'al yang digunakan dalam ayat di atas, yaitu mereka menanyai Nabi Muhammad tentang sebab perubahan ukuran hilal dari kecil menjadi besar. Seharusnya pertanyaan ini cukup dijawab dengan proses perubahan bulan tersebut, karena yang ditanyakan tentang keadaan dari bulan tersebut. Namun, karena tidak ada gunanya pertanyaan ini untuk ditanyakan, sebab Rasulullah tidak diutus untuk mengajarkan ilmu falak dan perbintangan. Oleh karena itu, Al-Quran menjawab pertanyaan yang diajukan dengan hikmah atau tujuan dari penciptaan hilal. Maka, jawaban pertanyaan mereka bahwa hilal merupakan tanda waktu dan perhitungan dalam urusan pertanian dan perdagangan, menjadi tempo akad dan utang, serta merupakan tanda waktu ibadah, puasa, berbuka, sholat, haji, idah, dan sebagainya. Sistem penanggalan hijriyah yang berdasar peredaran bulan mudah diperhitungkan dan cocok untuk bangsa Arab. Jawaban dari teks yang digunakan Al-Quran di atas dapat dikatakan tidak sesuai dengan pertanyaan. Akan tetapi, kalau diamati dengan seksama serta melihat analisis, yaitu tentang asumsi-asumsi di atas, maka jawaban tersebut masih ada kesesuaian. Dengan demikian, jawaban yang diberikan tersebut tidak menyalahi kaidah umum yang berlaku. Ulasan pentingnya kaidah soal jawab. Sebagaimana uraian di atas bahwa Al-Quran berbeda dengan kaidah umum. Al-Quran dalam memberikan jawaban kaidah terlihat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi fokus dari pertanyaan tersebut. Hal ini dikarenakan ada sesuatu yang dianggap lebih penting dari apa yang dimaksud dari pertanyaan tersebut.
Oleh karena itu, untuk memahami kaidah soal jawab agar kita sebagai umat Islam paham alasan dan makna tersembunyi di dalamnya. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan. Hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Ditinjau dari kitab Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, yaitu ulama asal Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini menyangkut penjelasan mengenai nafkah. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang mereka nafkahkan. Tentu saja pertanyaan ini telah mereka ajukan sebelum turunnya ayat ini. Tetapi Al-Quran bermaksud melukiskannya. Betapa indahnya sikap batin mereka dan betapa baik pertanyaan ini. Analisis kaidah. As-soalnya yaitu bahwa sesungguhnya orang-orang muslim bertanya, apa yang mesti kami infakkan ya Rasul? Tapi oleh Al-Quran diberikan jawaban tidak hanya apa yang harus diinfakkan, akan tetapi juga tentang orang-orang yang berhak menerimanya. Ayat ini menjelaskan dengan sangat singkat pertanyaan mereka di celah jawaban tentang kepada siapa hendaknya harta itu dinafkahkan. Jawaban pertanyaan mereka adalah dari harta yang baik, yakni apa saja yang baik silahkan dinafkahkan. Selanjutnya dijelaskan untuk siapa harta sebaiknya diberikan, yaitu pertama kepada ibu bapak, karena merekalah sebab wujud anak serta paling banyak jasanya. Selanjutnya kepada kaum kerabat yang dekat maupun yang jauh. Dan anak-anak yatim, yakni anak-anak yang belum dewasa sedang ayahnya telah wafat. Demikian juga untuk orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan tetapi kekurangan bekal. Ulasan pentingnya kaidah soal jawab. Kaidah soal jawab ini penting dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Kaidah soal jawab ini penting dalam menafsirkan ayat Al-Quran, karena terkadang terdapat ayat seperti contoh sebelumnya bahwa jawaban dari pertanyaan bisa saja mengandung makna yang lebih dalam dari pertanyaannya sendiri. Hal ini patut untuk dikaji dan ditafsirkan lebih mendalam alasan dan sebabnya. Kaidah selanjutnya yaitu kaidah takdim dan takhir dalam Al-Quran. Contoh yang pertama yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 7 yang berbunyi, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Ditinjau dari kitab Al-Qurtubi karya Imam Al-Qurtubi atau yang bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar. Dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla
menjelaskan faktor yang menghalangi mereka dari iman. Dengan firman-Nya, Al-Khatam adalah masdar dari sesuatu yang ditutup, maka sesuatu tersebut menjadi terkunci. Al-Khatam maknanya adalah menutup atau sesuatu sehingga tidak ada sesuatu pun yang masuk. Contoh lain, khatamal kitab wa al-bab, buku atau pintu yang ditutup, sehingga tidak diketahui apa yang ada di dalam buku itu atau tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang mampu masuk dari pintu itu. Analisis kaidah. Dengan menggunakan kaidah takdim dan takhir, ayat ini memiliki alasan didahulukannya sama mendengar dari basyar melihat. Sebagaimana banyak dilihat dari ayat-ayat Al-Quran, karena mendengar as-sama itu lebih utama dari melihat al-basyar. Karena setiap ilmu atau hal-hal lain berupa informasi atau maklumat dimaksud terlebih dahulu melakukan proses pendengaran daripada penglihatan. Dengan pendengaran, seseorang dapat mengetahui dari segala arah dan dalam keadaan terang ataupun gelap. Sementara dengan penglihatan, seseorang hanya dapat mengetahui apa yang ada di hadapannya. Itu pun dengan perantara sinar atau cahaya. Sedangkan al-qalbu didahulukan daripada sama dan basyar dalam ayat di atas, karena panca indera itu adalah alat pembantu hati yang paling utama. Kita memahami bahwa hati adalah alat yang menerima segala apa saja hasil dari proses mendengar dan melihat. Ulasan pentingnya kaidah takdim dan takhir, yaitu karena dalam menafsirkan ayat Al-Quran terdapat detail-detail kecil perkara seperti sama dan basyar tadi, yang dapat dijabarkan dan memiliki maksud tersendiri dan tersembunyi. Hal ini patut untuk dikaji dan ditafsirkan lebih mendalam alasan dan sebabnya. Contoh selanjutnya yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, wajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas sesuatu itu, maka ia akan mendapatkan azab yang pedih. Ditinjau dari kitab Ibnu Katsir, karya Ibnu Katsir, dengan adanya qisas itu, ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah diharuskan atas kalian berbuat adil dalam hukum qisas. Walaupun orang-orang mukmin,
orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita, janganlah kalian melampaui batas dan jangan pula kalian membuat aniaya. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian berbuat kelewat batas karena mereka mengubah hukum Allah yang berkaitan dengan Qisas. Penyebabnya ialah Bani Quraisy dan Bani Nadir. Maka Allah memerintahkan agar keadilan ditegakkan dalam hukum Qisas. Tidak boleh mengikuti jalan orang-orang yang merusak, lagi menyimpang dan menentang hukum-hukum Allah di kalangan mereka karena ingkar dan melampaui batas. Analisis kaidahnya yaitu dengan menggunakan kaidah takhim dan takhir. Ayat ini memiliki alasan didahulukannya orang-orang merdeka karena ia lebih mulia daripada hamba sahaya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa hukum membunuh yang dimaksud adalah Qisas. Hukum Islam pada awal Islam menetapkan bahwa Qisas bisa terjadi pada orang yang merdeka membunuh budak atau budak pria membunuh budak wanita. Kemudian menjelaskan dengan riwayat yang disampaikan kepada Ibnu Abbas bahwa tidak dibenarkan seseorang laki-laki merdeka membunuh wanita budak sahaya. Tetapi orang merdeka mengqisas orang laki-laki merdeka juga, sebagaimana juga seorang wanita mengqisas seorang wanita merdeka. Ulasan pentingnya kaidah takhim dan takhir. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mempelajari kaidah takdim dan takhir penting dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Karena untuk dapat melihat makna yang terkandung dalam mendahulukan atau mengakhirkan ayat lafaz atau ayat yang satu dari satu lafaz atau ayat yang lain, atau memposisikan suatu lafaz sebagai posisinya yang asli atau sesudahnya untuk memperlihatkan kekhususan, keutamaan, dan urgensi dari lafaz tersebut. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari di Pulau Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة
ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا